Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Gani Jatyo Channel. Untuk kali ini saya akan membahas materi tentang K3LH, yaitu materi komputer jaringan dasar untuk KD yang pertama. Digunakan di kelas 10 tentunya di komputer dan jaringan dasar. Untuk itu mari kita ikuti video dan simak materi dari saya ini agar kalian bisa paham ataupun bisa membantu materi yang belum kalian kuasai di K3LH khususnya untuk komputer dan jaringan dasar. Oke, selanjutnya mari kita simak video dari saya. Oke, baik teman-teman, saya akan jelaskan terlebih dahulu materi pertama atau kompetensi dasar pertama yang akan kita bahas dalam materi komputer dan jaringan dasar. Di sini nanti ada pretest kalau kita berjumpa atau bertemu tatap muka. Sebelumnya pasti akan saya berikan pretest untuk pengetahuan atau pengasahan skill awal. Seberapa sih kalian minat tentang komputer dan jaringan dasar. Ini bentuk pretestnya, dan mungkin bisa kalian lihat terus kalian coba jawab terlebih dahulu 3 soal ini untuk pengetahuan kalian. Sudahkah dijawab? Saya tunggu kurang lebih 10 detik aja agar kalian bisa menjawab dan ditulis di buku kalian masing-masing. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk kembali ke jawabannya ya. Dari jawaban ini saya akan berikan di hasil akhir ataupun di video terakhir nanti. Nah, untuk materi yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH dalam bidang komputer dan jaringan. Tentunya kalian di rumah ataupun di luar yang sudah sering menggunakan komputer pasti tahu bagaimana cara duduk dan menggunakan komputer yang baik dan benar itu seperti apa. Cuman di sini saya jelaskan bagaimana tingkat-tingkat kesulitan ataupun tingkat pengetahuan seperti apa sih duduk di depan komputer yang benar, sehingga kalian di materi saya itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Karena di K3LH ini membahas awal dari K3LH itu sendiri, yaitu keamanan dan keselamatan kerja. Oke, untuk yang pertama, tujuan pembelajaran ini adalah dapat memahami prinsip dari K3LH. Yang kedua, dapat memahami prosedur dari K3LH. Dan yang ketiga adalah dapat mengimplementasikan prinsip K3LH dalam lingkungan kerja di bidang IT. Karena kita jurusannya di teknik komputer dan jaringan, tentunya kita mengedepankan ataupun menyebutkan ke jaringan. Nah, ini apa itu K3LH? Sudah pada tahu? Oke, kita bahas. K3LH merupakan program mengenai aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan hidup. Di sini mungkin kalian sudah pernah diajarkan di kelas di SD ataupun SMP. Jadi keamanan dalam menggunakan komputer itu pasti kalian sudah diberikan. Setiap kali kita memberikan pembelajaran di ruang lab komputer pasti ada yang namanya SOP ataupun prosedural penggunaan komputer. Tidak sembarangan menggunakan komputer, tinggal asal pencet dan lain sebagainya, tidak. Tapi ada prosedurnya. Contoh K3LH dalam lingkungan kerja pabrik, industri, komputer, dan masih banyak lagi di bidang kerja lainnya. Itu hanya sekedar contoh. Di sini kalian saya jelaskan mengenai K3LH di bidang komputer ya. Jadi kita spesifik ke bidang komputernya.
tidak mengarah ke yang lain-lain seperti itu. Untuk yang selanjutnya, tujuan dari K3L itu komputer dan jaringan, ya, menjaga kesehatan seseorang saat dan sedang melakukan kerja, memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja, dan melindungi seseorang atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Yang terakhir, menjamin keselamatan pekerjaan atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja yang sama. Gitu. Tujuannya di sini lebih spesifiknya adalah agar ketika kalian menggunakan komputer dan setelah menggunakan komputer itu kalian itu tetap merasa nyaman, ya kan? Kalau kalian sering melihat sekarang dengan metode YouTube seperti ini, kalian pasti tahu keamanan dan standarisasi dalam penggunaan kursi dan penggunaan meja komputer itu pasti diperhatikan lebih. Makanya ketika kita menggunakan komputer, kalau kita tidak nyaman, kita akan merasa pegal, terus matanya ngantuk, terus matanya pedas, dan lain sebagainya. Itu salah satunya dari penggunaan komputer yang tidak stabil ataupun tidak baik, ya. Jadi dijelaskan di situ. Kita lanjutkan terkait dengan kebutuhan. Sekarang prinsip-prinsip K3H dalam penggunaan. Yang pertama, posisi duduk yang benar. Apakah kalian sudah benar? Ya, benar. Nah, di sini adalah gambar. Yang pertama, bagian atas layar yang betul itu adalah layar monitor itu harus sejajar dengan mata kita, tidak boleh menunduk maupun terlalu tinggi. Tidak, tapi harus sejajar dengan mata kita. Yang kedua, jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan. Makanya kalau saya bercerita, ya, di sini sedikit bercerita terkait dengan penjelasan komputer duduk. Sekarang sudah diciptakan tempat duduk yang baik dan benar seperti komputer, seperti tempat duduk gaming. Kalian kenal kan pasti sekarang tempat duduk gaming itu pasti seperti jok mobil sampai atas, sampai atas kepala sini. Terus di belakangnya ada bantal. Nah, itulah membuat kepala kita agar tidak terdapat ataupun tidak gampang pegal ataupun linu seperti itu. Itu fungsi daripada kursi yang nyaman untuk penggunaan komputer. Yang kedua, jaga agar keyboard sejajar di depan Anda dan kira-kira sama tinggi dengan siku. Jadi siku di sini adalah 90 cm, tidak boleh begini, ya, ataupun terlalu lurus. Karena kalau lurus pasti di lengan kita, di lengan bagian atas ini pasti akan kram. Yang kedua, nyamankan di pundak Anda. Jadi di bagian pundak itu harus nyaman. Yang kedua, atur sandaran kursi agar nyaman sesuai dengan liku ataupun lekuk tubuh kita yang di bagian belakang. Terus jaga bagian belakang dari siku kaki sedikit menjauh dan kursi akan terhindar tekanan di belakang siku. Yang selanjutnya itu adalah istirahatkan kaki pada lantai atau penyokong. Baiknya di meja komputer itu harus ada seperti sandaran atau penyokong dari kaki itu sendiri. Kenapa? Ketika kaki itu sudah capek, maka kita bisa sandarkan di penyokong meja tersebut agar tetap terasa nyaman di dalam kita duduk di depan komputer. Untuk yang selanjutnya adalah jaga agar paha Anda disokong dengan rata oleh kursi. Jadi paha di sini harus full, ya, jadi harus lepas keseluruhan, harus masuk ke tempat. Itu adalah prinsip K3H dalam penggunaan komputer, dan di sini saya jelaskan untuk posisi duduk yang benar. Untuk praktek besok akan saya berikan video yang selanjutnya, nanti bisa kalian lihat. Yang selanjutnya, nah ini posisi yang benar dan posisi yang salah ketika kita memegang keyboard, kita memegang mouse dan melihat layar monitor. Itu bisa kalian lihat di tampilan ini bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah. Salah satunya begitu. Kalau kalian di sini sudah bisa pakai 10 jari, ya pasti bentuknya akan seperti ini. Tapi kalau 8 ataupun 2 jari, ya akan berbeda.
Terus penggunaan mouse ataupun kita memegang mouse di sini, memegang mouse yang salah ya seperti ini. Nanti kalau di sini pasti lengan kita di bagian atas ini akan terasa capek atau kram ya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Di sini posisi duduk yang salah ya. Bisa kalian lihat duduk. Nah, ini kebiasaan kalian ini yang nomor 2 biasanya ya. Kalau sudah makan. Yang salah, dan ini juga, nah ini salah. Manfaat dari K3H yaitu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien, menjaga agar tubuh tetap sehat. Itulah fungsi dan manfaat sebetulnya. Manfaat dalam K3H. Tidak hanya di sekolah, di dalam perusahaan atau ketika kalian bekerja, pasti K3H itu diutamakan. Dan yang pertama, ya, ketika kita berjalan, kenapa ada zebra cross digunakan yang untuk jalan kaki dan lain sebagainya, adanya trotoar di pinggir jalan, itu adalah bentuk dari K3H. Sama halnya dengan kita menggunakan helm ketika kita berkendara. Ketika kita berkendara, kita menggunakan helm, kita harus menggunakan jaket, dan yang sekarang adalah dilengkapi dengan masker dan syukur-syukur ada sarung tangan seperti itu. Itu adalah bentuk dari K3H. Apalagi dalam kondisi protokol kesehatan sekarang yang lebih ketat, harus ada masker, harus ada helm, harus ada sarung tangan. Itu digunakan karena mengedepankan agar tubuh kita tetap sehat seperti itu. Yang selanjutnya, ini yang terakhir, silahkan kalian jawab apa itu yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa kalian simak ataupun yang bisa saya jelaskan yang sudah saya jelaskan tadi bisa kalian tulis kembali, kita resum. Di sini ada 3 soal, jelaskan apa itu K3H menurut yang kalian ketahui dan yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan jangan melihat terkait dengan slide saya ini, tapi menurut kalian saja. Ya, menurut kalian apa sih K3H dalam kondisi seperti ini atau kondisi COVID seperti ini dengan pandemi seperti ini? Dijelaskan K3H. Terus yang selanjutnya adalah tujuan. Untuk tujuan silakan kalian bisa perhatikan ataupun bisa kalian lihat tadi yang sudah dan bisa kalian utarakan kembali dari kalian itu menerima materi dari saya itu seperti apa. Terus yang terakhir adalah manfaat dari K3H. Silahkan kalian buat manfaatnya tersendiri. Tidak harus sama seperti slide, tapi saya pengen kalian melihat ini sesuai dengan koridornya atau sesuai dengan kompetensi pemahaman kalian sendiri. Jadi jawabannya pasti tidak sama satu teman dengan teman. Oke, itu dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan membahas tentang komputer, hardware, software, ataupun di sini adalah pengenalan komponen-komponen komputer. Nanti di pertemuan atau di video selanjutnya saya akan jelaskan tentang materi yang akan saya berikan untuk kajian selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Silahkan disimak dan diikuti video ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jawaban dari pretest di awal. Ya, apa saja jawaban? Yang pertama adalah komputer. Apa yang disebut komputer adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah data, dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tentunya kalian di sini sudah tahu terkait dengan penggunaan komputer itu untuk apa dan bagaimana sistem kerja komputer. Nah, nantinya sebelum kita masuk ke materi perakitan komputer itu kan ada materi K3H terlebih dahulu. Untuk apa? Agar kita mengetahui seberapa jauh
keamanan diri kita terhadap penggunaan komputer. Jadi keamanan diri kita terhadap penggunaan komputer itu perlu kalian ketahui terlebih dahulu sebelum menginjak ke materi perakitan. Untuk jawaban yang kedua, yaitu yang disebut jaringan itu apa? Jaringan adalah beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk saling bertukar data maupun informasi. Nah, kalau di sini jaringan adalah materi pokok kedua nantinya, atau berada di semester kedua. Jadi kalian harus ikuti materi dari saya, karena jaringan yang saya berikan ini nanti akan berkesinambungan dengan kelas 11 dan kelas 12. Untuk yang selanjutnya, maksud dari jaringan itu adalah gabungan